kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekam. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun putranya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya, terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Ayat 1 kita ulang. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Mari kita memperkenalkan diri. Nama saya Peter. Nama saya Michael. Nama saya Asam. Nama saya Alin. Saya Elizabeth. Nama saya Rio. Saya Menkyu. Terima kasih. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami mengucap terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu pada malam hari ini. Ya Bapa, kami tahu Engkau Allah yang kudus, kami adalah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu kami mohon belas kasihan Engkau untuk mengampuni semua dosa kami. Kami mohon Roh-Mu menolong kami untuk belajar firman-Mu dan berikan kami kekuatan, bukan hanya dapat memahami, tapi juga dapat menerapkan dan mewartakan firman-Mu. Pimpinlah kami yang di kelas ini maupun yang mengikuti kelas ini secara daring. Kami berdoa untuk Rio yang di Singkawang, dan juga kami berdoa untuk Saudara Yusuf yang di Jakarta, dan kami juga mengucap syukur bahwa Asang yang beberapa bulan lalu belajar di Papua dapat sekarang
belajar di kelas ini. Kami juga berdoa untuk yang sakit, Saudari Lucy, mohon Engkau sembuhkan dia. Kami serahkan kelas ini ke dalam pimpinan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Karena kita sudah belajar tentang ketaatan dari istri kepada suami, suami kepada firman-Nya, dan kemudian suami diperintahkan oleh Allah untuk mengasihi istrinya. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana wanita bijak menurut Amsal 3:1. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kasih dari 1 Korintus 13. Setelah kita membaca firman Tuhan dari pasal ini, kita akan membaca dari Yohanes 3:16 dan juga 1 Yohanes 4 ayat 8. Mari kita membacanya dengan serentak. 3, 2, 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah jantung, ia tidak cemburu, dan ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, di gereja pelayanannya dikenal dengan 3 iya. 3 iya. Apa itu 3 iya? Yang pertama-tama adalah marturia, bersaksi. Marturia. Kemudian yang kedua, diakonia. Apa itu diakonia? Yaitu membantu orang yang tidak mampu. Diakonia. Dari kata diakonia kita dapatkan diaken. Diaken itu bahasa gerejanya zaman sekarang adalah majelis. Nah, apa tugas majelis? Tugas majelis adalah di Kisah Rasul pasal 6, yaitu para janda yang miskin itu diberi makan oleh gereja. Jadi mereka diberi makan. Majelis itu tugasnya melayani meja, melayani hal-hal yang tidak dilayani oleh para penatua. Para penatua kan berkhotbah, paham? Tapi diaken
Mereka mengurusi urusan rumah tangga. Paham? Membersihkan gereja, merawat gedung gereja, itu urusannya dari para majelis atau diaken. Ya, kita berdoa satu hal ini bisa kita lakukan kelak ya, tidak lama lagi di gereja kita akan ada pemilihan para diaken. Nah, pelayanan ketiga, pertama adalah marturia, yang kedua diakonia, yang ketiga adalah koinonia. Nah, koinonia itu di mana? Koinonia ada dicantumkan di 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Itu doa berkat. Kiranya karunia dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Itu doa berkat. Nah, marturia itu di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Hendaklah kita yang menerima kuasa Roh Kudus itu mau pergi bersaksi di Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Samaria adalah daerah yang hampir mirip dengan kita, tapi tidak sama dengan kita. Contohnya begini ya, kalau kita pergi katakanlah ke Malaysia, itu seperti Samaria. Mereka bisa berbahasa Melayu, kita mengerti kan bahasa Melayu, walaupun tidak persis sama. Satu rumpunnya, tapi tempatnya berbeda. Nah, kalau Yerusalem kita bersaksi di rumah kita masing-masing. Seluruh rumah kita harus tahu siapa Yesus. Yerusalem, Yudea itu yang orang kerabat kita, famili kita. Samaria masih satu rumpun. Nah, ujung bumi itu bahasanya sudah berbeda. Kalau kita bersaksi misalnya kepada orang Eropa dalam bahasa Inggris, kita bersaksi pada orang Jepang, kepada orang Korea, yang total bahasanya berbeda. Bersaksi 1 Korintus itu tentang persekutuan, 2 Korintus 13 tentang persekutuan. Jadi bersaksi, Kisah Rasul 1 ayat 8, melayani diakonia, Kisah Para Rasul pasal 6, kemudian persekutuan seperti malam ini ya, kita belajar firman Tuhan itu 2 Korintus 13 ayat 13. Nah, kasih dalam bahasa Alkitab, bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani hanya ada 3. Hanya ada apa? 3. Yang pertama adalah agape. Kata bendanya agape. Tetapi kata kerjanya agapau. Agapau. Kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, tetapi kasih itu adalah aksi. Adalah apa? Aksi. Ingat ya? Aksi. Nah, kasih adalah aksi. Kenapa aksi ya? Aksi itu penting loh. Siapa yang bisa beraksi kalau dia masih hidup? Contohnya ya, kalau kamu manusia, kamu bisa beraksi, bersaksi, melakukan sesuatu kegiatan. Nah, itu penting loh. Pengetahuan itu orang biasanya nggak mengerti ya. Apa itu yang dinamakan ilmu pengetahuan, sains? Kata sains, ilmu pengetahuan sebenarnya sudah diajarkan oleh Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Coba kita ingat ayat itu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ada 4 elemennya. Kalau sains pasti ada 4 unsur. Ada berapa unsur? 4 ya. Nah, yang pertama pada mulanya, kalau kita mengatakan ini suatu ilmu pengetahuan, sains, itu ada waktu. Ada apa? Nah, waktu ya. Waktu. Kalau kamu belajar rumus-rumus kan ada formulanya waktu. Kecepatannya berapa kilometer dan per berapa waktu. Contohnya, kita naik motor 40 km per apa? Harus per jam kan? Itu namanya sains, bisa didefinisikan dalam 4 elemen ini. Nah, yang pertama waktu Allah menciptakan. Apa itu? Fos, aksi. Ada apa? Aksi. Kalau orang mati bisa beraksi nggak dia? Nggak bisa. Paham ya? Ya, sistem kehidupan, baik dia itu tumbuhan, binatang, ada aksinya yang kita pelajari dalam ilmu pengetahuan. Nah, kamu lihat ya, kalau kita belajar Alkitab, ilmu kita tuh sungguh-sungguh mantap.
Kamu lihat lagi yang berikutnya. Allah menciptakan itu adalah aksi. Langit, apa itu langit? Apa itu langit? Langit ada berapa lapis? Menurut agama sebelah ada 7. Enggak, langit itu hanya 3. Hanya berapa? 3 lapis. Lapis pertama tempatnya yang ada oksigen. Tempat burung berterbangan. Tempat apa? Burung berterbangan. Yang lapis kedua yang tidak ada oksigen itu adalah tempat SMS. SMS. Apa itu SMS? Sun, matahari. M, moon, stars dan bintang-bintang. Langit lapis kedua. Langit lapis ketiga, langit lapis kedua pun kita nggak tahu berapa jauh loh. Karena begini loh, orang melihat langit lapis kedua, dia melihat bintang yang paling jauh itu berapa miliar tahun cahaya, berapa juta tahun cahaya. Tapi nanti ada teleskop yang lebih kuat, dilihat lagi ada yang lebih jauh. Sesungguhnya langit lapis kedua pun manusia sampai sekarang nggak tahu berapa jaraknya dari bumi. Nah, jarak bintang yang paling dekat itu namanya matahari. Matahari itu kalau kita kirim WA, kecepatan cahaya itu 10 menit baru sampai lo WA kita lo. Tuk. Tung. Berapa menit? 10 menit. Ya, nggak langsung sampai. Nah, kalau kita punya WA, kadang-kadang kita pakai Android. Ada yang pakai iPhone. Kita kirim di grup kan, yang satu Android mungkin bunyi dulu, baru iPhone-nya. Paham ya? Nggak sama kan? Ya, sampainya bisa beda beberapa detik ya. Nah, kalau ini matahari 10 menit. Nah, bintang yang paling dekat, bintang paling jauh berapa jauh? Nggak tahu. Itu langit lapis kedua, kita nggak tahu. Nah, langit lapis ketiga itu tahtanya Allah. Tahtanya Allah. Langit ini apa? Space, ruang apa? Yang pertama ada waktu, yang kedua ada aksi, ya force ya dari pribadi yang bisa beraksi. Di sini Allah bisa beraksi karena Dia bisa beraksi. Dia menciptakan kita, kita juga bisa beraksi. Bisa apa? Berkegiatan. Yang ketiga, langit itu adalah space. Ya, space itu apa? Ada di 3 dimensi, panjang, lebar dan tinggi. Nah, yang ketiga, coba kamu lihat. Bumi, apa itu bumi? Materi. Ada apa? Materi. Materi itu dipelajari di mana? Di ilmu kimia. Tentang unsur apa? Ya, ada tabelnya kan? Materi. Jadi kalau kita membaca firman, kita mengerti firman, sebenarnya firman itu identik dengan ilmu. Ilmu itu namanya logi kan, logik. Logik. Nah, mikrobiologi. Ilmu apalagi yang logi. Ya, logika. Hanya orang yang berlogika yang bisa belajar ilmu, dan manusia dalam bahasa Yunani namanya logikos. Logikos. Orang yang bisa memproses yang namanya logik. Apa itu logik? Logik itu common sense ya. Common sense. Akal sehat. Apa common sense? Akal sehat. Nah, kalau kita melihat ya tentang kasih. Kasih itu satu aksi. Satu apa? Aksi loh, nanti kalau kita pelajari loh. Nah, dalam bahasa Alkitab kata kasih ada 3. Yang pertama agape, yang kedua phileo. Phileo ya, agapau dan phileo. Apa phileo? Phileo itu lebih umum daripada agape. Agape itu sangat khusus ya. Agape itu adalah kasih Allah. Mari kita buka dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi karena Dia begitu besar kasihnya, maka Dia memberikan yang terbaik kepada manusia yang berdosa. Apa itu pemberian Allah terbaik kepada manusia? Dia tidak memberikan yang kurang baik, tapi yang terbaik. Siapa Dia? Dia memberikan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Ingat ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan, mengkaruniakan putranya yang tunggal ya, satu-satunya, supaya tujuannya setiap orang yang sudah berdosa bisa percaya kepada Tuhan Yesus sehingga tidak binasa. Tuhan Yesus kan menebus kita. Di dunia ini banyak tokoh agama, tapi hanya satu juru selamat, hanya satu,
Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa bisa? Karena dia menjadi manusia. Dia menggantikan kita manusia, menjalankan semua perintah Allah sebagai bukti dia tidak ada dosa. Setelah itu dia rela mati untuk dosa kita. Yesus tidak ada dosa. Dia mati untuk dosa-dosa kita di atas kayu salib. Karena Allah secara roh tidak bisa mati. Dia menjadi manusia, baru dia bisa mati. Ingat ya. Satu-satunya juru selamat dunia, dan dikatakan di sini setiap orang yang percaya pada Yesus tidak binasa itu masuk neraka, melainkan diberi anugerah hidup yang kekal yang selama-lamanya. Yang sudah hilang dari manusia adalah kebahagiaan di Taman Eden. Taman Eden itu pernah dinikmati Adam dan Hawa. Kebahagiaan yang sempurna. Setelah mereka diusir dari Taman Eden, apa yang terjadi? Kasih manusia sudah rusak. Apa yang terjadi? Putra tunggalnya, putra sulungnya, Kain, membunuh Habel. Membunuh apa? Membunuh Habel. Habel itu artinya dalam bahasa Ibrani sia-sia. Sia-sia. Kenapa ya putra keduanya dikasih nama sia-sia ya? Orang Indonesia pandai sekali bikin kata. Sia-sia menjadi sial-sial. Sial? Ya, sial-sial kan? Ditambah L aja kan? Ya, artinya nggak ada guna. Dia merasa hidup di luar Taman Eden itu sia-sia, kosong. Tak mencapai target, satu saat mati. Dia melihat siapa yang mati. Allah mengatakan kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu pasti mati. Yang mati bukan Adam dulu. Siapa? Habel. Ya Habel orang yang benar kan? Yang menuruti firman Tuhan justru mati dulu. Ya di dunia ini ya banyak kali ya orang yang baik itu pergi dulu loh daripada orang jahat. Orang jahatnya panjang umur. Orang baiknya tiba-tiba kena kanker, mati. Saya kenal kan orang yang namanya Patrick Tan. Dia yang merancangkan gereja kita. Setelah selesai dia merancangkan gereja yang sangat baik menurut komentar dari para insinyur ya. Nah, dia datang periksa setelah pembangunan selesai sendirian ya, walaupun waktu itu timnya adalah dia sendiri sebagai arsitek, saudara Po sebagai kepala insinyur dan istrinya Ching Ching dan juga William ya. Tapi Patrick yang datang. Setelah dia datang periksa, kemudian tanda tangan untuk menerima gedung kita lakukan. Dia balik Singapura, tak lama lagi diberitakan dia kena kanker usus stadium 4. Stadium apa? 4. Tak lama lagi perutnya kembung dan akhirnya dia pulang ke surga. Banyak kali ya orang yang baik itu dipanggil pulang duluan. Paham ya? Nah, kalau kita melihat di sini tentang Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan diberi hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya hidup selama-lamanya bersama Yesus dengan tubuh mulia. Tubuh apa? Mulia. Ini tujuan loh kita berkeluarga loh, supaya nanti kalau kamu diberi keturunan, keturunan kamu pun harus memiliki hidup yang kekal. Dia percaya Yesus. Ingat ya, kasih yang pertama, kasih agapau, kasih yang kedua, kasih phileo. Dari kata phileo kita dapatkan kata filsafat atau filosofi. Filosofi itu adalah gabungan dari dua kata. Ya, philo itu kasih, ya, sophia itu hikmat, mencintai hikmat. Ya. Nah, mencintai apa? Hikmat itu filsafat. Kasih ketiga, storge. Ya, storge. Nah, storge itu orang tidak mengasihi lagi ya, dalam Alkitab itu dikatakan storge. Nah, kasih jenis keempat itu tidak pernah dibahas, tapi ada satu orang yang namanya adalah kasih jenis keempat di bahasa Yunani, kasih eros. Kasih apa? Eros. Memang tidak ada kasih eros di Alkitab, tetapi kalau saya cermati ada seorang yang bernama Erastus. Erastus. Kata Erastus itu dari kata eros. Nah, eros itu lebih cenderung kepada kasih yang diwarnai dengan hawa nafsu.
eros. Ya, dari kata eros didapatkan kata erotik dan sebagainya. Tapi di Alkitab yang dipakai hanya agape, phileo, dan storge. Tidak ada eros. Eros hanya nama orang, ya. Ada orang yang namanya Erastus. Nah, jadi ada 4 kata kasih. Nah, kasih agape, agapau itu kasih walaupun. Kasih apa? Walaupun. Walaupun kamu tidak baik sama saya tetap mengasihi kamu. Walaupun. Kalau kasih manusia kan kasih karena kamu baik sama saya mengasihi kamu. Itu kasih manusia. Tapi kasih Allah tuh kasih walaupun. Kasih walaupun artinya kenapa? Kasih yang tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya. Walaupun kamu tidak memenuhi syarat, kamu berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Itu yang pertama loh. Yang kedua, suami kenapa mengasihi istri? Itu kasih yang bukan hanya tak ada syarat. Yang kedua, kasih yang berkorban, sakrifisial. Karena Allah sangat mengasihi kita, Dia mengorbankan putranya Tuhan Yesus mati di salib. Yesus tidak ada dosa, Dia mati untuk dosa kita, Dia rela mati, Dia mengalahkan maut. Ya, seperti Abraham kan, Abraham diuji apakah dia mengasihi Allah. Allah mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu bawa Ishak putra tunggalmu yang sangat kamu kasihi, berangkat ke gunung yang akan aku tunjukkan kepada kamu, dan kamu korbankan dia sebagai korban bakaran. Dan Abraham tetap berangkat loh. Tetap dia berangkat. Walaupun 3 hari berjalan, dia tetap mau mengorbankan Ishak putranya. Tetapi ketika dia sudah mau mengorbankan Ishak putranya, bagaimana? Tuhan mengatakan, jangan membunuh anak itu karena sudah ada anak domba pengganti. Ya, kasih yang rela berkorban. Yang rela berkorban. Nah, mari kita lihat di 1 Yohanes 4. Penting ya, suami harus memiliki kasih. Bukan kasih yang seperti dikatakan dunia ya, tapi ini kasih dari Allah sendiri yang diberikan pada kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita baca ya, ini penting ya. Kalau kita memiliki kasih agape, itu Allah yang memberikan pada kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih di sini identik dengan kata kenal. Kenal. Adam mengenal Hawa, maka Hawa hamil dan melahirkan Kain. Kata kenal itu sama dengan kasih. Kata kenal ya, tolong dicatat ya. Yusuf tidak mengenal Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Artinya Yusuf tidak berhubungan badan dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Ya, kata kenal sama dengan kasih. Nah, pernyataan yang di sini yang perlu kita ingat, sebab Allah adalah kasih. Tidak boleh kamu balik loh. Ya, Allah adalah kasih. Kamu nggak bisa bilang kasih adalah Allah, nggak bisa. Allah adalah kasih agape ya, kasih agapau. Nah, ini pernyataan yang dijelaskan oleh pendeta di Indonesia yang bernama Stephen Tong. Dia mengatakan di dunia ini ada 3 agama yang mengatakan Allah itu satu. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam. Agama Yahudi mereka mengatakan Allah itu satu pribadi dalam Yehova, Yahweh. Agama Islam mengatakan Allah itu satu, Allah dan satu pribadi. Dia mengatakan kalau Allah hanya satu dan satu pribadi, Dia adalah kasih. Dia bertanya, bagaimana sebelum semua diciptakan, bagaimana Allah yang sendiri mengasihi sendiri? Itu gak bisa, Dia adalah kasih. Kalau kasih pasti ada siapa? Ada pihak yang dikasihi. Betul gak? Suami harus mengasihi siapa? Diri sendiri. Bukan. Suami harus mengasihi istri. Betul gak? Sebelum ada segala sesuatu, Allah harus tetap kasih loh. Kalau Dia sifatnya pernah berubah, Allah itu tidak bisa jadi Allah loh. Ngerti? Allah itu kemarin, hari ini, selamanya sama. Kalau Dia kasih, sebelum Dia menciptakan segala sesuatu, Dia sudah kasih. Dia Bapa mengasihi putranya. Mengasihi siapa? Coba kita buka waktu Yesus dibaptis dalam Matius 3. Penting ya.
Jadi kalau kita memiliki kasih, kasih kita itu bukan kasih eros, bukan kasih erotik, tapi kasih yang Allah berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Yohanes pasal 3, waktu Yesus dibaptis, suara ini didengar oleh Yesus dan Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 waktu Yesus dibaptis, ayat 17? Lalu terdengarlah suara dari sorga itu jauh sekali ya, yang mengatakan, ini adalah putraku yang kukasihi. Nah, kepadanya aku berkenan dan dengarkan dia. Ini ucapan yang sama sudah didengar oleh Yesus dan Yohanes, bahkan di Bukit Transfigurasi ya, Injil Matius 17, didengar lagi ya oleh bukan hanya Yohanes yang sudah mati, tapi didengarkan oleh murid-murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus dalam Matius 17. Siapa mereka? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 orang di atas gunung Transfigurasi mendengarkan kalimat yang sama yang diucapkan oleh Allah Bapa pribadi pertama dari Allah Tritunggal, ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, jadi Petrus sedang berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi waktu Yesus di bumi, Allah Bapa bersaksi untuk Tuhan Yesus. Tapi kalau Allah hanya 2 pribadi, Dwitunggal, bukan Tritunggal, Yesus itu juga kita nggak bisa percaya pada dia sebagai Allah. Kenapa? Karena hanya 1 saksi. 1 apa? Saksi belum cukup. Jadi waktu kalian menikahkan, yang menandatangani akta pernikahan itu suami istri dan berapa saksi? Berapa saksi? Kan? 2 ya? Siapa saksi kamu? Pak Martin dengan Pak Daulat. Nah, paham ya? Saksinya itu harus lebih tua daripada kalian kan? Ya, oke. Berapa saksi? 2. Jadi waktu Yesus dibaptis itu bukan hanya suara didengar, tapi ada Roh Kudus turun. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Turun dalam bentuk burung merpati. Jadi kita harus bisa menggambar ya, Allah Tritunggal ya. Allah adalah kasih. Saya jelaskan ya. Allah Bapa adalah Allah. Allah Bapa adalah Allah. Putra Tuhan Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Allah Bapa bukan Allah Putra. Allah Putra bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Diagram ini diagram Allah Tritunggal. Harus dihafal ya. Bagaimana menggambarnya ya? Allah Tritunggal. Allah harus Tritunggal, bukan satu Allah, satu pribadi. Bukan 2 pribadi, satu Allah, tapi Allah satu, bukan 3 loh. Kita bukan menyembah 3 Allah loh. Allah itu satu tapi 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang tidak bisa kita katakan seperti bapak saya, di rumah dia bapak saya, di kantor dia pegawai, kemudian kalau dia bawa mobil dia supir. Bukan begitu, tetap satu orang, satu pribadi. Nggak bisa ya. Tidak boleh Allah itu seperti air, bentuknya cair, bentuknya es padat, bentuknya gas udara. Nggak bisa, tetap H2O. Gambarnya hanya gambar ini yang bisa menjelaskan Allah Tritunggal. Bisa gambar ya? Allah kenapa harus 3 pribadi? Karena waktu Yesus di bumi harus ada 2 saksi. Ada berapa saksi? Bapa bersaksi dengan suara, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Allah adalah kasih. Ya, tidak boleh dibalik, kasih adalah Allah. Nah, coba kita lihat dalam 1 Korintus 13
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Bahasa manusia dengan bahasa malaikat sama. Sekarang saya mau bertanya, berapa sih bahasa manusia? Dialek. Dialek. Kalau bahasa Tionghoa tulisannya satu, tapi cara bacanya berbeda. Ya, kalau makan bahasa Mandarinnya Chefan. Bahasa Teochew-nya apa? Japang. Hakanya Sitfan. Tulisannya sama loh. Satu tulisan tapi dibaca dengan bagaimana? Berbeda, ya. Itu namanya dialek apa? Dialek. Ada dialek Hakka, Teochew, ya, Guangdong dan sebagainya. Nah, bahasa di dunia yang dialek, banyak dialek-dialek itu tidak ada tulisannya. Bahasa-bahasa Dayak nggak ada tulisannya. Ada banyak ya. Bahasa Dayak nggak ada tulisannya, yang saya tahu tuh Iban. Bahasa apa? Iban. Bahasa Jawa itu ada bahasanya secara bunyi dan juga ada abjad Jawa loh, Hono, Coroko, Doso, Sawolo dan sebagainya. Bahasa apa? Abjad Jawa. Jawa itu juga ada Jawa yang tinggi, ya. Kromo Inggil. Kalau misalnya saya bertemu dengan Raja Jogja, saya nggak boleh ngomong dengan dia bahasa Jawa kasar loh. Ada Jawa halus, Jawa halus. Ya, misalnya saya ketemu Pak Jokowi ya, saya nggak boleh ngomong sama dia dengan bahasa Jawa kasar. Kalau saya ngomong dia dengan bahasa Jawa kasar, artinya saya satu derajat dengan Pak Jokowi. Nggak boleh. Saya harus ngomong dengan dia dengan bahasa Jawa halus. Ya, Jawa apa? Halus. Nah, Jawa tulisannya sama, ada bahasanya yang halus, ada bahasanya yang kasar. Kalau bahasa kasar itu kalau kamu nonton Ludruk, ya Ludruk ya, itu bahasa Jawa kasar. Nah, bahasa di dunia ini kurang lebih ada 6.000 loh. Berapa? 6.000. Lebih dari 1.000 Alkitab ini, katakanlah Injil Yohanes, sudah diterjemahkan loh dalam bahasa, katakanlah bahasa Dayak Ngaju ada, bahasa Madura ada, bahasa Aceh ada. Ribuan bahasa loh. Tidak semua Alkitab, tapi bagian dari Alkitab. Kalau kamu tanya buku apa yang paling banyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa manusia, namanya Alkitab. Paham? Jadi bahasa malaikat ada nggak beda dengan bahasa kita? Nggak ada. Malaikat kalau dia datang ke bumi, dia bisa berbicara dalam bahasa manusia yang bisa mengerti oleh manusia. Contohnya, ya Maria, ketika dia bertemu dengan malaikat Gabriel, dia paham apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Nabi, pertanyaan pertama, bahasa apa yang pertama di dunia ini? Dari sekian banyak bahasa sebelum menara Babel itu, apa bahasa pertama manusia? Bahasa apa? Adam. Apa, dari kata apa asalnya Adam? Ibrani. Jadi bahasa pertama itu Ibrani. Kalau kamu membaca ya dalam Kisah Para Rasul, Yesus bertemu dengan Paulus, Yesus berbicara kepada Paulus dalam bahasa Ibrani. Bahasa apa? Jadi dalam bahasa Ibrani, ya waktu di Menara Babel, Tuhan mengutuk manusia, jadi manusia mempunyai ribuan bahasa, dan menurut penelitian ya dari kaum linguistik itu ada 6.000 dialek. 6.000. Nah, dialek itu membuat kita tahu orang itu etnisnya apa, suku. Etnis, ya, etnis, ya, ada etnis Dayak dan sebagainya, suku. Jadi walaupun saya bisa berbicara dalam banyak bahasa. Nah, kenapa dikatakan bahasa? Bahasa itu adalah dikutuk oleh Tuhan. Kutuk pertama, ular dicabut kakinya. Kutuk kedua, apa? Wanita kalau hamil susah, melahirkan sakit, bahkan ada yang mati loh waktu melahirkan. Yang ketiga, Adam harus bekerja, berkeringat, baru bisa mendapatkan nafkah. Betul nggak, Kyun? Cari nafkah gampang nggak, Kyun? Ya kan? Harus rajin kan? Nah, kamu keliling satu hari, ada lihat nggak speedometernya berapa kilometer untuk jualan? Enggak ya? Coba kamu cek ya untuk saya ya. Satu hari itu berapa ya keliling? Berapa jam? 8 jam. 8 jam terus di motor. Tuh, bayangkan. Makanya itu kutuk.
Yang pertama ular dicabut kakinya, wanita kalau lahir sakit nggak? Saudari Iyo, sakit. Iya, saya pernah menyaksikan istri saya melahirkan 3 kali. Anak pertama, kedua, ketiga. Yang anak keempat, kelima saya di Pontianak, istri saya melahirkan Jakarta, nggak sempat. Anak yang pertama mau lahirkan, karena pertama itu nggak bisa lahir loh. Sampai dokter di Timberland itu, David Ting ya, itu didikan dari Dr. To. Dr. To itu yang mendidik semua dokter kandungan yang lulus dari Singapura. Itu Dr. To ya. Dia bukan hanya dokter, dia yang mencetak dokter. Dokter apa yang dia cetak? Dokter kandungan. Jadi David Ting itu dia jepit ya, itu kepala dari anak saya Yudis, ditarik. Namanya forceps. Namanya apa? Ya, kalau nggak ditarik bisa mati loh orang di dalam tuh. Ya. Jadi melahirkan itu kutuk keberapa? Kedua. Kutuk ketiga, laki-laki bekerja sampai berkeringat baru boleh makan. Yang keempat, tanah. Nah, kenapa kita dikutuk? Karena tanah zaman di Taman Eden semuanya tumbuh otomatis, gak usah tanam, tinggal petik, tinggal makan. Gak ada lagi. Sekarang tanah itu semuanya yang bisa tumbuh otomatis, itu semak belukar yang gak bisa kita makan. Kalau ada tanah seperti tanah Taman Eden itu bisa dijual 1 meter 100 juta orang mau beli. Karena gak usah tanam kan. Di situ tumbuh durian langsung ya kan. Tumbuh apa? Mangga, gak usah tanam. Ya, kutuk kelima, orang harus mati pada satu hari nanti. Kutuk keenam, bahasa. Kutuk ketujuh, neraka. Kalau kita mau terima salib, kita tidak akan masuk neraka. Nah, kalau kita lihat di sini, ya sekalipun aku bisa berbicara dalam banyak bahasa, tetapi aku tidak punya agape, ya, diulang-ulang, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Kenapa dipakai gong ya? Gong itu kalau kita mau nyanyi, kayak aku pukul gong, kamu nggak tahu nadanya, nggak tahu apa? Nada kan A, B, C, D, E, F, G kan, betul nggak? Ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau gong, tung, tung, nggak ada nadanya, nggak ada apa? Nggak ada nadanya, gong. Jadi nggak bisa ngajak orang nyanyi. Kalau yang berikutnya apa? Canai itu gerincing, krecek, cek, cek gitu, nggak ada nadanya. Kamu nggak tahu lagu apa nih, cek, nggak ada. Gong juga tung, nggak ada. Nah, jadi nggak bisa ngajak orangnya nyanyi. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mempunyai pengetahuan, tadi sekali katakan lagi ya, pengetahuan, memiliki segala rahasia pengetahuan. Tadi saya katakan untuk mengetahui rahasia itu ilmu pengetahuan sudah dalam Kejadian pasal 1. Ada waktunya, kemudian aksinya apa, ruangnya apa, terus yang ketiga materinya apa. Ya. Tidak ada gunanya aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai agape, aku sama sekali tidak berguna. Jadi yang pertama bahasa, yang kedua ini pengetahuan, yang ketiga iman, yang keempat sekalipun aku bisa membagi apa padaku dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai agape, sedikit pun aku tidak ada faedahnya. Nah, sekarang definisi kasih ada 15. Ada berapa? 15. Dari kriteria kasih. Kasih itu adalah aksi loh. Kasih adalah apa? Aksi, mau berbuat. Ya, ada cerita begini, orang sedang berdiskusi tentang apa itu kasih agape. Jadi waktu mereka berdiskusi, ada mengatakan, oh kasih agape itu begini. Yang satu bilang kasih agape itu begitu. Tapi di luar, mereka waktu berdiskusi di hotel, ada anak kecil jatuh ke dalam kolam. Mereka terus berdiskusi tentang kasih. Ada seorang yang tidak pernah bersuara, dia keluar, dia terjun dengan pakaiannya dan dia menyelamatkan anak itu. Orang tanya sama dia, siapa nama kamu? Nama saya Agapau. Kalian berbicara agape, diskusi saja. Saya Agapau, saya beraksi, saya bertindak. Ya kan? Kalau Allah mengasihi kita, dia tidak mengutus Yesus. Kasih Allah itu kosong. Kosong.
Kasih harus berkorban. Harus apa? Berkorban. Ya, bapak kan bekerja keras untuk masa depan anaknya kan, berkorban. Ibu kan mengantar anak kan waktu mereka tidak bisa naik motor, siapa yang antar dia ke sekolah? Ya kan? Berkorban. Ya, kasih itu adalah aksi, apa? Nah, kamu kalau lihat di sini aksinya, kamu lihat di sini ada 7. Tidak boleh aksi ada 8 loh. Kenapa aksi yang pertama dikatakan kasih itu pertama panjang sabar, ya, makrotumia, ditutup dengan panjang sabar, dibuka dengan panjang sabar. Kasih itu yang pertama yang positif, ya. Nomor 1 panjang sabar, makrotumia. Ini Indonesianya harus kamu tambahkan, ya, panjang sabar, bukan hanya sabar. Kemudian ditutup, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kata panjang sabar itu adalah mencerminkan Allah itu, dia panjang sabar kepada orang berdosa. Dia tidak mau, ya, menghukum orang berdosa. Waktu orang berdosa itu berdosa pada saat itu. Kamu tahu nggak? Kalau kamu bohongi, saya mungkin saat dibohongi saya nggak ngerti, ya kan? Tapi begitu saya tahu kamu membohongi saya, kira-kira perasaan saya seperti apa? Kena PHP gitu kan. Nah, siapa yang kalau kita bohong sama dia langsung tahu? Tuhan kan? Tuhan tahu semua dosa yang terjadi di dalam pikiran manusia, perkataan manusia, perbuatan manusia. Dosa begitu terjadi, dia berhak menghukum setelah dia menghakimi. Berhak nggak? Waktu Adam sudah dihakimi, sudah berdosa, bisa nggak Allah langsung hukum dia? Boleh nggak? Boleh kan? Kenapa Allah tidak menghukum setelah dihakimi? Karena dia mau kita bertobat. Dia ingin kita berubah. Paham ya? Nah, itu kamu bisa baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Atau Yehezkiel 33 ayat 11. Allah itu tidak menghukum kita waktu kita jatuh dalam dosa, dia memberikan kita semua kesempatan untuk bertobat. Ya, kasih itu panjang sabar. Nah, kalau Allah ya langsung menghakimi, menghukum, di dunia ini sudah nggak ada manusianya lagi. Semuanya sudah masuk neraka. Paham? Itu yang pertama ya, kasih itu panjang sabar itu artinya kita menghadapi orang yang tidak selalu berkenan pada kita, kita masih tetap, ya, panjang sabar. Artinya kita ingin orang yang kita kasih itu berubah, ingin mereka bertobat. Paham? Kasih itu panjang sabar artinya bersedia mengampuni. Berapa kali mengampuni? Petrus pertama bertanya pada Yesus kan, apakah 7 kali 7, 49 kali? Atau 7 kali saja? Yesus bilang bukan, 70 kali 7. Artinya tak ada batas, ya. Kita bisa mengampuni orang, Allah bisa mengampuni kita, syaratnya hanya satu loh, kita mau bertobat. Kita mau apa? Bertobat. Kita mau berubah. Itu yang pertama ya, kasih itu panjang sabar. Yang kedua, kasih itu murah jantung, kind, baik. Baik, ya, baik. Makanya sebagai orang Kristen kita setiap hari harus berbuat baik, minimal 1 kali berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Ya, kita bangun pagi, kita membaca Alkitab, kita berdoa, ya, kita melakukan tugas dengan baik. Dan apalagi kalau orang ya perlu, dia datang sama kita, dia minta tolong, kita bisa menolong, itu perbuatan baik. Ya, karena Allah itu baik. Kasih itu ada hubungannya dengan kebaikan. Jadi kamu lihat di sini, yang pertama panjang sabar, yang kedua baik. Nah, setelah itu diikuti 8 jangan. Ya, yang jangan itu memang tidak gampang untuk diingat. Tapi ya, bagaimana cara mengingatnya? Saya sudah berusaha ya menyusun suatu akronim dengan A, B, C, D, E dan GHI. A, coba lihat ya, kasih itu jangan A. Apa A? Apa A? Angkuh.
Jangan apa? Angkuh. Ya. Kasih itu yang pertama, jangan angkuh. Kasih itu yang kedua, B. Apa? Coba lihat di dokumen yang sudah saya kirim. Ada 8 ya aspek yang tidak boleh. Jangan angkuh ya, tetapi pandai bergaul. Kalau orang angkuh kan nggak mau bergaul dengan orang kan, betul nggak? Yang kedua, jangan bangga, tetapi selalu sadar segala yang baik adalah karena hadiah dari Tuhan. Jangan bangga. Maksudnya begini loh, kalau kita menganggap kita berprestasi dan prestasi kita itu karena kita pintar, nah itu namanya sombong. Jangan bangga, jangan sombong. Tapi semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Ngerti nggak kamu? Kamu lihat ya, kenapa beda agama Kristen dengan agama yang lain? Agama yang lain tuh mereka berusaha menunjukkan loh, mereka itu bertakwa pada Tuhan dengan aksi mereka. Oh, saya berdoa 1 hari berapa kali, saya berpuasa 1 minggu 2 kali. Jadi mereka punya yang namanya apa? Kegiatan ritual. Kegiatan apa? Ritual yang bersifat eksternal. Nah, kalau orang Kristen itu berbeda loh. Kamu bisa melakukan segala sesuatu itu karena kamu dimampukan oleh Allah. Makanya dalam Alkitab, orang Kristen itu dia mengatakan kepada Tuhan, saya ini adalah hamba yang tidak berguna. Hamba yang tidak berguna, unprofitable servants. Kenapa disebut hamba yang tidak berguna? Kenapa? Kalau kita sampai bisa berguna, itu karena apa? Karena kuasa Tuhan loh. Karena kuasa apa? Tuhan. Selalu ya ada rasa syukurnya. Kenapa saya bisa jualan hari ini? Karena berkat Tuhan. Ngerti? Yusuf tuh selalu begitu loh, waktu dia bekerja di rumahnya Potifar, dia selalu berhasil loh. Dan dia selalu mengatakan pada tuannya, itu karena berkat Tuhan. Dia nggak bilang, kok kamu baru tahu? Aku dari dulu kan pinter gitu. Kok baru kamu sekarang tahu? Nah, itu namanya orang sombong. Ya, jadi yang pertama jangan angkuh jadi orang. Yang kedua, jangan bangga, jangan sombong. Yang ketiga, C, jangan cepat marah. Itu kasih ya. Kalau orang yang punya kasih, dia tidak akan cepat marah. Tidak akan dibikin langsung emosi. Nah, ya, orang yang emosi kan biasanya bagaimana? Berbuat yang tidak masuk akal. Ya, jangan cepat marah, tetapi apa lawannya? Di sini harus lemah lembut. Selalu ya, kalau yang negatif itu dilarang, ada positifnya dianjurkan. Contohnya jangan membunuh. Apa positifnya? Harus mengasihi. Nah, ya kan? Jangan berbohong. Katakanlah kebenaran, ya kan? Semua. Jangan mencuri. Apa? Yesus bilang apa? Kerja keras dan punya banyak duit, bisa kasih orang duit. Nah, jangan mencuri, harus kerja keras, dapat uang. Uangnya itu bukan untuk diri juga, bisa untuk orang yang tidak mampu. Jadi selalu yang negatif dilarang, ada positifnya dianjurkan. Itu yang kami terima ya, ajaran dari pendeta Timotito. Jangan cepat marah. D, jangan menyimpan kesalahan orang lain, itu artinya jangan dendam, tetapi mengampuni. Nah, kata mengampuni itu ada syaratnya. Apa syaratnya tadi? Orang itu harus mau bertobat dan berubah. Bertobat dan berubah ya. Yang kelima, jangan egois ya, egois tetapi mendahulukan kepentingan orang lain. Itu jangannya kita tidak lakukan, kebalikannya kita harus lakukan. Makanya ada 8 yang negatif. Jangan di sini gila kelakuannya, artinya tidak sopan ya. Tetapi kita harus sopan, kita harus ramah ya. Sopan itu kita hidup sesuai dengan tata kerama. Tata apa? Nah, tata kerama ya, etika. Kalau Tong Yin Kong, jiu li bao apa? Jiu limau ya. Kalau ketemu orang kita harus menyapa orang ya, selamat pagi dan sebagainya. Kalau kita
mau orang melakukan sesuatu kita bilang tolong lah, harus minta tolong ya, bahasanya harus jangan kasar. Kemudian yang ketujuh, jangan bersukacita, jangan happy atas ketidakadilan, tetapi kita harus bersukacita atas kebenaran. Nah, disinilah yang di Alkitab itu yang negatif dilarang, yang positif dikatakan harus. Ya kan? Kalau kita melihat ya di dalam ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ini di sini ya, yang negatif dilarang, yang positif dianjurkan. Jadi ada 8-nya. A apa? Jangan angkuh. B, jangan bangga. C, jangan cepat marah. D, jangan dendam. E, jangan egois. Terus G, jangan gila kelakuannya. H, jangan happy atas ketidakadilan. I, jangan iri. Nah, apa itu iri? Cemburu. Nah, apa itu cemburu? Cemburu tuh begini loh, kalau kamu melihat orang lain berhasil, kamu nggak senang. Kebalikannya apa? Apa kebalikan iri? Kamu kalau lihat orang berhasil, kamu harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena orang itu berhasil, Tuhan juga akan membuat kamu dapat giliran. Dapat apa? Orang kamu lihat, oh dapat rumah. Nah, Tuhan ya, saya perlu rumah. Dia kasih kamu nggak? Makanya ada lagu ya, jangan engkau lalui, pas minot. Ada lagunya kan? Lagu nomor berapa itu? Pas minot. Jangan engkau lalui. Kita jarang ya nyanyi lagu itu ya, itu lagu doa tuh. Nomor berapa? Itu yang menciptakan lagu ini adalah Fanny Crosby. Yang ada berapa? 286. Ingat ya, kalau kita ingat kriteria kasih, jangan iri, 286 ya. Gimana nyanyinya? 286. Ya, janganlah kau tinggalkanku, dengar doaku, bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Nih ya. Pas minot, Jesus, Jesus. Xin thiên ngô tao kau, Zeo peren mungsu ingin. Nah, jadi bila ada yang kau berkati, aku pasti dapat giliran. Aku pasti dapat apa? Giliran. Ini penting loh, jangan iri. Iri itu membuat orang bisa menjadi pembunuh saudaranya. Contohnya Kain ya, dia iri sama adiknya persembahannya diterima. Kain itu bisa nggak kalau dia mau bertobat, mempersembahkan korban seperti adiknya? Diterima nggak? Diterima kan, tapi dia nggak mau. Dia iri dengan adiknya, dia membunuh adiknya. Jadi kata iri, dosa iri itu bisa membuat dosa berikutnya itu membunuh. Kalau dosa tamak sama dengan menyembah berhala. Kenapa orang Tionghoa suka sembahyang kubur? Karena mereka ingin dapat kekayaan. Tamak. Tamak, saudara kembarnya apa? Menyembah berhala. Ingat ya, ada dua dosa yang ada hubungannya ya. Tolong pantau kamera ya. Iri, bunuh, tamak, ya, atau serakah, sembah berhala. Paham ya? Jadi tamak menghasilkan penyembahan berhala, iri mendatangkan pembunuhan. Nah, jangan kita iri. Jadi begini, ada kejadian di Inggris, di kota London ya. Bukan pusat kotanya, tetapi waktu itu ada seorang pengkhotbah yang ternama sekali yang namanya Spurgeon. Dia disebut adalah Prince of Preacher. Jadi waktu dia berkhotbah, yang datang mendengarkan khotbahnya di zaman dulu belum ada alat merekam suara. Jadi orang itu ya mencatat ya khotbahnya dengan steno loh. Jadi setiap dia kata-kata apa, jadi ada yang mencatat. Setiap kata-katanya itu tercatat loh. Khotbahnya 3.000 lebih. Itu ada naskahnya walaupun belum ada alat perekam. Itu Spurgeon. Yang mendengarkan dia berkhotbah itu 5.000 orang, 6.000, 7.000 orang.
Dan yang berdoa untuk dia waktu dia berkhotbah loh, itu ada 300 orang loh. Nah, London kan itu negara Kristen zaman itu, dan di dekat gereja dia ada gereja yang kecil. Ya. Morgan Chapel nama gembalanya. Morgan Chapel. Setiap kali dia melihat banyak orang mendengarkan khotbah-khotbah dari Spurgeon. Sedangkan gerejanya gereja kecil. Gereja apa? Terus orang bertanya pada dia, "Kamu ya, Gembala Morgan Chapel, apakah kamu iri sama Spurgeon?" Dia bilang, "Enggak. Saya berdoa supaya lebih banyak orang datang kepada gerejanya Spurgeon." Betul loh, orang makin banyak datang, tapi waktu orang datang ke gereja itu Spurgeon, mereka nggak dapat tempat duduk. Akhirnya luberannya itu kemana? Mereka datang ke gerejanya Morgan Chapel. Ngerti? Nah, jadi orang nggak boleh iri ya. Itu yang pertama loh. Kalau kamu melihat orang berhasil, Tuhan akan memberkati kamu pada kesempatan berikutnya. Contohnya kan, ya ada seorang wanita yang 12 tahun. Dia pendarahan, dia menjamah ya, jubahnya Yesus. Baru dia bagaimana? Disembuhkan. Jadi waktu sebelum Yesus pergi ke rumahnya Yairus, orang dari rumahnya Yairus kan bilang sama Yairus, "Oh, anakmu udah mati loh, kamu gak usah suruh Yesus." Tapi dia melihat kan, Yesus bisa menyembuhkan orang, dia punya iman. Dan akhirnya dia tetap mengajak Yesus ke rumahnya untuk membangkitkan putrinya yang umur 12 mati. Artinya begini ya, kalau Tuhan telah memberkati orang, dia ingin memberkati kita. Jangan iri. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan lebih dulu memberkati kamu, kamu jangan mensyukuri orang yang belum dapat berkat yang sama. Ngerti? Misalnya kamu sudah dapat rumah, kamu jangan menganggap orang yang tidak dapat rumah itu memang karena dia nggak diberkati Tuhan. Tidak boleh begitu. Ya. Dulu waktu saya bekerja, seringkali saya punya kesempatan naik mobil yang bagus-bagus ya, di Jakarta. Bukan punya saya sih, punya perusahaan kan. Saya pernah naik mobil Mercy ya, platnya itu B11 BB ya, BII Bank Internasional Indonesia Big Boss gitu. Ya, BII B11 BB gitu. Sama menteri lah naiknya ya. Tapi waktu saya naik mobil kan, saya nggak punya mobil, saya nggak pernah punya mobil atas nama pribadi ya. Nggak pernah ya. Jadi semua mobil atas nama perusahaan. Hanya punya motor atas nama pribadi. Waktu saya pindah dari Riau ke Kucing, motor itu saya kasih ke gereja. Jadi setiap kali saya naik itu, saya punya keinginannya, cobalah kalau kawan-kawan saya itu bisa naik mobil yang sama. Ya, kamu punya keinginan ya, waktu kamu ya sudah menikmati berkat Tuhan, ya jangan lupa kan kita punya kawan bisa naik mobil yang sama. Ya waktu saya pulang ke Kalimantan, saya lihat kan dulu Wagub, dia naik Mercy, dia naik Land Cruiser seperti yang dulu saya naik. Padahal dulu dia juga orang miskin kan. Orang apa? Miskin. Jadi kalau kamu sudah terima berkat, kamu jangan lupa berdoa untuk orang yang belum mendapatkan berkat. Itu iri ya. Nah, jangan iri, tapi kita punya apa? Punya ya, keinginan bukan hanya kita diberkati, semua orang bisa diberkati. Jadi ada 8 jangan ya. Jangan angkuh, jangan bangga, jangan cepat marah, jangan dendam, jangan egois, jangan gila-gilaan, jangan happy atas ketidakadilan, jangan iri. Jangan iri. Ada 8. Jangan lupa ya. Ini penting loh dalam keluarga loh. Kemudian kita sudah belajar 2 yang positif, kasih itu panjang sabar, kasih itu baik, ya suka membantu. Ada berapa? Ada 5 lagi. Kasih itu pasti suka akan kebenaran. Ya, kasih itu jangan bilang, oh kamu mengasihi orang, kalau kamu orang itu nggak benar, kamu nggak berani tegur dia, itu salah loh. Kasih itu harus berdasarkan kebenaran. Berdasarkan apa? Kebenaran loh. Kalau kamu melihat anak kamu salah, dia nyebrang jalan nggak lihat kiri kanan, kamu bilang, saya nggak mau tegur dia karena saya mengasihi dia, betul nggak?
Nggak boleh. Kasih itu berani menegur yang salah di dua-duaan. Ya, kasih tahu dia. Kasih bersukacita atas kebenaran. Ada orang mengatakan, oh nggak apa-apa ya kita boleh mengasihi walaupun kita tidak seiman. Nggak boleh. Tetap kebenaran. Setelah itu apa? Ada apa lagi yang 4 berikutnya? Ya, coba kamu baca dalam pasal 13. Ia menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, kasih itu kalau kamu lihat di sini ya, dalam bahasa aslinya ayat 7 ada disebut segala sesuatu. Oke. Menutupi segala sesuatu, all things quietly covers, ya. Kasih itu apa tuh maksudnya menutupi segala sesuatu? Apakah menutupi hal yang salah? Bukan. Segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan kasih. Kalau kamu melakukan segala sesuatu, ada satu hal saja yang kamu lakukan bukan berdasarkan kasih dan kebenaran, itu adalah dosa. Adalah apa? Dosa. Tuhan selalu melakukan segala sesuatu dalam kasih-Nya berdasarkan keadilannya. Dia nggak pernah tidak melakukan sesuatu berdasarkan kasih dan keadilannya. Segala sesuatu. Ya. Percaya segala sesuatu itu apa? Kalau kita mengatakan kita mengasihi, kita harus percaya seluruh firman Tuhan. Yang pertama apa? Segala aksi itu adalah aksi kasih. Ingat ya, jangan di dalam keluarga aksi kita bukan aksi kasih. Kasih itu adalah tanpa syarat, kasih itu rela berkorban. Ada nggak kita berkorban hari ini untuk keluarga kita? Oke. Kemudian kasih itu percaya segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan pada kita dalam firman-Nya. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu, artinya kasih itu selalu berharap pada Tuhan. Berharap apa? Tuhan. Jadi di dalam 1 Korintus 13 itu ada 3 IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Kata iman itu sama dengan percaya, ya, percaya seluruh firman Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan, pasti timbul dalam diri kita namanya pengharapan. Apa tuh pengharapan orang Kristen? Hidup kekal. Hidup kekal loh. Kamu jangan bilang, oh aku jadi Kristen, saya akan jadi kaya. Enggak ada janji itu di Alkitab tuh. Yang dijanjikan oleh Allah, barang siapa percaya Yesus, dia tidak binasa tapi punya hidup yang kekal. Satu saat nanti kita akan punya tubuh mulia. Jadi kita berharap segala sesuatu karena kita beriman. Kalau kamu tidak ada iman, kamu nggak pernah baca Alkitab, mana kamu punya pengharapan? Pengharapan kamu pasti bukan dari Alkitab, dan segala sesuatu yang kamu harapkan di luar Alkitab itu hasilnya sia-sia. Hasilnya apa? Sia-sia. Sia-sia loh. Nah, tetapi kalau kita percaya seluruh firman Tuhan, kita akan punya pengharapan. Nah, kata yang terakhir sabar. Apa tuh sabar ya? Di sini panjang sabar, di sini ditutup dengan sabar. Di sini makro dunia, di sini hupo. Tulis ya. Hupomone. Ya, hupo itu di bawah, mone itu tetap bertahan. Ini adalah kata yang oleh para ahli teologi disebut sebagai intan. Intan. Walaupun ya intan itu ditekan di dalam bumi, dia tidak pecah. Kamu kalau lihat arang warnanya hitam, rumus kimianya itu adalah C, karbon. Kalau kamu intan, kamu ditanya rumus kimianya, unsur kimianya apa? Sama karbon, sama-sama karbon. Tetapi kenapa harga 1 kilo arang itu hanya 7.000 atau 10.000, tapi 1 biji intan yang kecil saja ya, itu ratusan juta. Berapa? Padahal rumus kimianya sama. Kenapa? Karena kalau arang kita tekan, dia bisa pecah. Arang itu bagus untuk memasak, membakar sate kan. Nah, yang kedua apa? Arang tuh bisa juga kita pakai untuk kalau kita diare ya, itu pil itu dibuat dari arang. Ya, arang ya. Nah.
Harganya murah, gampang dibikin. Membikin arang tuh ambil aja kayu kita bakar jadi arang. Ya. Kalau intan, nah intan itu digali ke bawah bumi loh, ketemu intan baru orang ambil ya tambang intannya. Seperti di Afrika tuh ya, Afrika Selatan ada tambang intan, dan intan yang diambil itu harus diproses ya dengan banyak C. C yang pertama karat berapa beratnya. Ya, makanya orang waktu menikah kalau mereka punya budget mereka beli cincin intan. Diamond ya. Nah, itu mahal sekali. Satu cincin bisa harganya ratusan juta. Bukan hanya besarnya, tapi yang kedua dia itu clear. Semakin di dalam intan itu tidak ada titik-titik yang hitam, semakin tinggi harganya. Yang pertama beratnya, yang kedua dia murni, yang ketiga itu manusia harus bisa motong. Harus apa? Cut. Semakin bisa dipotong ya dengan sudut yang banyak ya, yang sangat berseni, itu semakin harganya mahal. Kamu tahu nggak siapa yang bisa memotong intan dengan bagus? Itu orang Israel loh. Waktu saya ke Israel, dibawa oleh pemandu wisata ke tempat pemotongan intan loh. Mereka dulu memotong intan di Jerman karena ya diusir oleh Hitler. Mereka balik ke Israel, ada tempat untuk memotong intan. Kamu bayangkan loh yang kecil-kecil gimana motongnya ya? Nah, kenapa intan itu harganya mahal? Karena di dalam bumi dengan tekanan yang besar, intan itu tidak pecah, namanya hupomone. Kasih itu apa? Walaupun kita sakit, walaupun susah, kita tidak menyerah, tetap beriman pada Tuhan Yesus. Ya, kasih itu dikatakan tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, sebab pengetahuan yang kita miliki sekarang tidak lengkap, tidak sempurna, tetapi yang sempurna tiba. Artinya begini loh. Waktu zaman dulu ya, seringkali Allah bernubuat kepada orang Kristen melalui mimpi dan visi. Sekarang nggak ada lagi. Ya, begitu yang sempurna itu sudah tiba, yaitu Alkitab, Perjanjian Baru sudah selesai ditulis, Tuhan tidak akan lagi berbicara pada kita melalui mimpi dan visi. Dia nggak akan mungkin malam ini dia kirim malaikat tuh ngomong sama kita, oh begini-begini loh kamu lakukan, nggak ada lagi. Semua yang sudah sempurna, ini Alkitab sudah ada. Jadi dikatakan di zamannya Rasul Paulus ya, orang masih dapat mimpi, dapat visi ya. Seperti Petrus kan, dia dapat visi kan. Disuruh pergi ke rumah Cornelius, dia takut, terus Tuhan turunkan visi. Ya, di dalam kain yang besar ada binatang-binatang yang kotor, disuruh sembelih, disuruh makan 3 kali. Dia dapatkan visi. Tapi sekarang nggak ada lagi. Ya, dapatkan visi. Makanya di gereja-gereja karismatik yang seringkali pendetanya mengatakan, oh saya terima firman dari Tuhan seperti ini. Tadi malam saya bermimpi, saya lagi tidur, Yesus datang duduk di samping tempat tidur saya. Itu semua adalah bohong. Apa? Bohong. Nggak ada lagi loh. Allah ya sudah memberikan kita firman-Nya yang sempurna. Dulu ya masih ada di zaman Rasul Paulus ya, seperti kanak-kanak. Ya, dia sudah dewasa, maka dia sekarang ya di zamannya kita sudah punya Alkitab yang sudah lengkap. Dulu belum ada, masih samar-samar, tapi sekarang sudah ada Alkitab, kita dikenal ya. Kita bisa mengenal dengan sempurna seperti kita sendiri dikenal. Ini artinya begini loh, kata dikenal di sini ayat 12 itu sama dengan kata mengasihi. Ya, kita akan satu saat ya bisa mengasihi Allah seperti Dia mengasihi kita. Allah itu tidak terbatas ya, kita selama-lamanya kita nggak bisa ya mengenal Allah dengan sempurna. Maksudnya begini loh, kita bisa belajar tentang Allah sampai selama-lamanya pelajaran kita belum tamat. Belum apa? Tamat. Karena dia tidak terbatas. Ya, kata di sini dikenal artinya kita bisa mengasihi Allah seperti Dia mengasihi kita. Demikian juga ada 3 hal yang kita malam ini pelajari. Yang pertama apa? Iman. Iman itu timbul dari firman. Pengharapan juga timbul dari firman. Kemudian kasih. Kasih itu apa? Berdasarkan kebenaran. Nah, yang paling besar di antara ketiga ini, iman, pengharapan, dan kasih adalah kasih. Kenapa kasih? Karena iman, kita di dunia ini perlu iman. Di surga perlu iman nggak? Kenapa kita perlu iman? Iman itu diperlukan karena kita tidak melihat Yesus.
Kita beriman pada Yesus. Kenapa beriman? Karena kita nggak pernah melihat Dia. Kita hanya tahu dari firman-Nya. Kita perlu iman. Kita punya pengharapan. Kalau pengharapannya sudah digenapi, masih perlu nggak kita berharap? Masih perlu nggak? Misalnya kamu mau punya rumah kamu sudah dapat. Masih mengharapkan nggak rumah yang sama? Nggak lagi kan, sudah dipenuhi. Jadi makanya di sini iman kita setelah ketemu Yesus itu sudah nyata. Kita hidup sama-sama Yesus selama-lamanya. Di surga tuh kamu bilang, oh aku beriman. Ngapain sudah beriman, sudah ketemu dengan Yesus kok. Ya, pengharapan, udah. Mereka di surga sekarang berharap tentang apa? Mereka akan berharap satu saat punya tubuh mulia. Pengharapan semua janji Allah sudah digenapi, ya. Kemudian yang terakhir, kasih itu selama-lamanya. Maka dikatakan ya, sebelum dunia diciptakan, Allah mengasihi putranya kan? Nah, setelah diciptakan juga Allah terus mengasihi putranya dan kita selama-lamanya. Sebelum dunia ada, Allah adalah kasih. Sekarang dunia ada, Allah adalah kasih. Nanti di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, juga Allah adalah kasih. Jadi kasih itu dari dulu, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah. Iman, kita perlu iman sekarang, karena kita belum melihat Yesus. Pengharapan banyak yang kita harapkan ya. Yang paling tinggi kita harapkan adalah hidup yang kekal. Jadi kasih di sini ada berapa kriteria? Ada 15, 8 yang negatif, 7 yang positif. 7 yang positif itu apa saja? 1, kasih itu panjang sabar, kasih itu baik, ya. Kemudian dia mengasihi kebenaran, kemudian menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap segala sesuatu, dan sabar. Apa itu sabar? Walaupun saya susah, saya tetap ikut Tuhan Yesus. Seperti apa? Seperti intan, walaupun ditekan, dia tidak pecah. Jadi kasih dimulai dengan panjang sabar, diakhiri dengan sabar. Kalau panjang sabar terhadap manusia yang tidak bersahabat, kita tetap sabar. Kalau sabar yang terakhir itu, walaupun kondisi lingkungan kita itu tidak nyaman, kita tetap bagaimana? Mengasihi Allah dan mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Pertama apa? Pertama apa? Akal budi? Dengan segenap lubuk jantungmu. Ini coba tunjuk ya. Lubuk, coba tuh tunjuk. Kasih Allahmu dengan segenap lubuk jantungmu, jiwamu, nafasmu. Ketiga, pikiranmu. Keempat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap lubuk jantungmu, ya. Karena kasih itu aksi loh. Kalau kamu nggak ada denyut jantung yang mengasihi, nggak bisa. Yang kedua, selama kamu hidup, ya. Yang ketiga, seluruh akal budi. Yang terakhir, segenap kekuatan. Itu kasihilah Tuhan Allahmu. Setelah itu perintahnya apa? Kasihilah. Nah, bahasa Indonesia seringkali agak luas ya. Sesama manusia. Luas sekali loh. Sesama manusia. Tapi sebenarnya bukan sesama manusia, tetanggamu. Apa? Tetangga. Susah ya ngasih tetangga ya. Kadang-kadang tetangga suka apa? Mengambil untungnya dari kita, ya kan? Tetangga namanya ya. Kita disuruh mengasihi tetangga kita yang di sebelah kita. Sebelah kita. Ya, kita punya tetangga. Seperti saya punya tetangga jingmat. Banyak orang parkir depan, saya masuk rumah, kadang-kadang mobil nggak bisa masuk. Itu kan tetangga kan. Kadang-kadang mereka buang sampah di situ. Ya kan? Tetangga. Ya, kita tetap harus mengasihi tetangga kita seperti diri kita sendiri. Seperti apa? Kalau mengasihi Tuhan dengan segenap lubuk jantung, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Itu hukum Taurat tergantung atas dua kasih ini. Kasih pada Allah yang vertikal, kasih pada manusia yang horizontal. Ini namanya kasih, ya. Kita tutup dengan satu ayat.
kasih Allah tidak pernah berjumpa dengan keadilan Allah. Kalau dia mengasihi, dia menyelamatkan. Kalau dia mengadili, dia harus menghukum. Tetapi kasih Allah itu berjumpa di dalam salibnya Yesus. Itu seperti dua jalur ya, kasih dan adil. Nggak bisa ketemu tuh, ya. Tapi ketemunya di salib Yesus dan kita selamat. Kalau barang siapa tidak mau menerima kasih Allah, dia harus menerima keadilan Allah. Tapi kalau kita menerima kasih Allah, maka keadilan Allah juga ya bernyata untuk kita. Dalam Mazmur 85. Coba kamu baca ayat 11. Ya. Ayat 11, 85 11. Penting ya. Aplikasinya kasih dan keadilan, kasih dan kebenaran. Kita baca penutup 1 2 3. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai akan bercium-ciuman. Itu enggak pernah terjadi ya, hanya terjadi melalui salibnya Tuhan Yesus. Makanya kalau orang menerima kasih Allah, keadilan Allah sudah dihukumkan pada Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau orang menolak kasih Allah, maka keadilan Allah itu harus tunjukkan pada dia. Allah dengan terpaksa menghukum orang itu selama-lamanya dalam danau api. Kamu nggak bilang, oh Allah itu kasih, ya betul, tapi dia juga adil. Adil. Jadi kasih, ya jangan angkuh, jangan bangga, jangan cepat marah, jangan dendam, jangan egois, jangan gila kelakuannya. Jangan happy atas ketidakadilan, tetapi happy atas kebenaran. Yang terakhir, jangan iri. Jangan iri. Kalau orang berhasil, kenapa? Karena Tuhan akan memberhasilkan kita. Ya kan? Kalau kamu berhasil, lebih dulu gimana? Kamu jangan lupa berdoa untuk orang yang belum berhasil. Ya, kalau orang berhasil tuh biasanya dia lupa sama orang. Lupa bagi berkat, ya kan? Jangan ya, jadi orang Kristen kita harus menjadi penyalur berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami adalah ciptaan-Mu yang telah mendapatkan kasih spesial dari Engkau. Bukan hanya kasih secara umum, tapi kasih melalui Tuhan Yesus. Kami telah belajar malam hari ini, kiranya Roh-Mu memeteraikan pelajaran itu dalam lubuk jantung kami. Jadikanlah kami orang yang bisa mengasihi Engkau dan bisa mengasihi tetangga kami. Kiranya dengan demikian kami berkenan pada Engkau. Dengarkanlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita akan